Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. So in this video, we are going to learn buku tematik 1, Indahnya Kebersamaan, The Beauty of Togetherness, subtema 1, pembelajaran kedua. Oke, sebagai lanjutan dari video sebelumnya. Nah, anak-anak, kalian sudah siap belajar pembelajaran 2? Kalau sudah siap, Miss ingin kalian semua tersenyum. Senyumnya tahan 3 detik. 1, 2, 3. Good. Oke, tetap semangat untuk belajar. Nah, we are going to continue our lesson. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Dan inilah tujuan pembelajaran kita. Oke, sudah jelas? Jelas ya. Jadi ini yang akan kita capai untuk pembelajaran saat ini. Oke, sekarang kita akan mulai pembelajaran 2. Silahkan buka buku tematik kalian dimulai dari halaman 17. Ayo kita amati gambar ini. Kita lihat. Nah, ini adalah sebuah gambar yang menggambarkan kegiatan pawai budaya yang ditonton oleh Udin dan teman-temannya. Nah, katanya di sini Udin dan teman-temannya sangat kagum dengan keindahan keberagaman budaya. Coba kalian lihat baik-baik. Di situ ada beberapa orang, ada yang sedang menari, ada yang menggunakan baju pengantin atau baju adat, ada juga di situ baju atau ada juga di situ rumah-rumah adat ya. Sekarang yang harus kalian cari, temukan sebanyak-banyaknya bangun datar yang ada di gambar di atas. Kalian bisa latihan di situ, silahkan boleh diwarnai, boleh dikasih nomor atau apapun yang kalian mau. Silahkan tandai sebanyak-banyaknya bangun datar yang kalian temukan. Oke, selamat berlatih dulu. Ya, sudah selesai menandainya. Good, kalian paham sekali. Nah, sekarang kita ketika membahas tentang bangun datar, kita harus tahu tentang segi banyak. Coba, apa itu segi banyak? Ada yang tahu? Segi banyak. Kita bisa tahu tentang segi banyak di halaman 18. Di situ kalian lihat ada 2 gambar, ya. Kalian lihat di situ ada 2 gambar. Yang pertama adalah berikut adalah segi banyak. Di situ ada gambar yang menunjukkan bahwa bangun itu termasuk segi banyak, dan ada juga yang bentuk tersebut yang bukan segi banyak. Coba kalian perhatikan baik-baik. Perbedaan yang termasuk segi banyak dan yang tidak termasuk segi banyak adalah apa coba? Coba lihat baik-baik. Yang termasuk segi banyak itu tidak ada celah. Betul tidak? Dan yang tidak termasuk segi banyak atau yang bukan segi banyak, dia memiliki celah atau lubang atau seginya tidak sampai. Betul? Nah, jadi apa sih sebetulnya Miss segi banyak itu? Segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Jadi bentuknya harus tertutup. Miss kasih contoh, tangan Miss bisa membuat segi banyak. Lihat baik-baik. Nah, ini membuat seperti kotak ya. Nah, ini disebut segi banyak bukan? Kalau ini termasuk segi banyak bukan? Kalau ini? Coba, kalau ini? Ya, kalian paham sendiri ya. Ketika menemukan tentang segi banyak, itu artinya adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Jadi kalau dia terbuka, dia bukan segi banyak. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya kita akan latihan. Di sini, kalian kan tadi sudah menemukan banyak segi banyak yang ada di gambar ketika pawai budaya. Nah, ketika pawai budaya itu banyak segi banyak, silahkan kalian bisa menggambarkan mana yang termasuk segi banyak dan mana yang bukan termasuk segi banyak di buku kalian di halaman 19. Setelah itu, kalian bisa melanjutkan lihat di rumah. Lihat di rumah. Miss mau kasih satu contoh ya, tapi kalian coba cari contoh yang lain. Lihat satu contohnya di rumah, kalian pasti menemukan buku. Lihat buku ini. Nah, dia terbuat dari beberapa garis nih. 1, 2, 3, 4. Apakah bukunya ada garis yang kosong atau ada celah? Tidak ya. Jadi ini termasuk segi banyak atau bukan?
Ya, ini adalah salah satu segi banyak, contoh segi banyak yang ada di rumah. Sekarang kalian bisa berlatih untuk mencari sebanyak-banyaknya segi banyak dan yang bukan termasuk segi banyak di rumah kalian, dan kalian bisa menuliskannya atau menggambarkannya juga di halaman 20. Oke, selamat mengerjakan. Di pause dulu videonya. Nah, sudah selesai. Coba berapa banyak benda yang kalian temukan sebagai segi banyak dan bukan segi banyak? Good, semoga kalian menemukan banyak ya, dan dengan mudah. Yang jelas, yang penting kalian sudah paham dulu apa itu segi banyak dan apa yang tidak termasuk segi banyak. Ya, selanjutnya di halaman 21, kalian lihat di situ ya. Kalian bisa melihat di situ ada gambar sarang lebah. Nah, ternyata sarang lebah ini ya tersusun atau terdiri dari segi banyak. Coba kita hitung. Kalian lihat buku kalian dan kita hitung ada berapa ya. Di sini gambarnya juga bisa lihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian atau 6 sisi yang terdapat dari sarang lebah. Jadi sarang lebah juga salah satu contoh dia membentuk segi banyak. Ya. Nah, di sini kita akan lengkapi diagram yang ada di halaman 21 tentang segi banyak. Kalian bisa menggambarkan contohnya dan definisinya sudah kalian tahu. Kurva tertutup yang dibatasi oleh garis, dan ciri-cirinya dia memiliki sisi dan memiliki sudut. Oke. Selanjutnya, untuk yang bagian tangram, kalian bisa melakukannya secara mandiri. Itu adalah tugas bebas. Kalian bisa melakukannya di rumah. Nah, selanjutnya Miss ingin kalian mengetahui bahwa keragaman Indonesia salah satunya adalah keragaman tarian. Dan setelah ini silahkan tonton, dengarkan lagu tentang Bungong Jempa, dan lakukan latihan sesuai yang ada di buku kalian untuk menarikan Bungong Jempa. Di sebelah mana Miss? Latihannya itu ada mulai dari halaman 25 sampai halaman 27. Kalian silahkan berlatih selama 5 kali untuk mencoba latihan tarian Bungong Jempa. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan lagi ya. Ya, apakah sudah selesai latihannya? Good. Nah, itulah dia salah satu keragaman budaya Indonesia, yaitu tarian. Salah satunya adalah Bungong Jempa yang ada dari Aceh. Dan kalian sudah mengetahui lagunya, juga sudah berlatih. Keren sekali. Semoga nanti kita bisa menampilkannya bersama-sama ya. Nah, selanjutnya selain adanya tarian, kita akan membahas tentang 5 orang yang berasal dari 5 daerah yang ada di Indonesia. Kita perkenalkan satu persatu ya. Yang pertama adalah Pak Semi. Dia Pak Semi dari Maluku. Yang kedua, teman Miss Fitri ada Pak Encep, yaitu dari Sunda. Yang ketiga adalah Pak Made. Pak Made berasal dari Bali. Yang keempat adalah Pak Udin yang berasal dari Betawi. Dan yang terakhir adalah Pak Nur yang berasal dari Jawa. Oke. Lalu di halaman 29 kalian harus mencari tahu tentang informasi dari kelima teman Miss Fitri ini. Nah, kalian bisa mengetahuinya dari gambar yang akan Miss Fitri tayangkan. Jadi Miss Fitri akan memberikan kalian sebuah teks yang memberikan informasi mengenai kelima teman Miss Fitri. Kalian bisa melakukan kegiatan ini dengan membacanya, mencari informasinya dan menuangkannya di buku kalian, sehingga kalian mendapatkan berbagai macam keragaman dari kelima teman Miss Fitri ini. Siap? Silahkan dilihat. Ini yang pertama adalah informasi dari Pak Semi atau mengenai Pak Semi. Oke, selanjutnya adalah informasi mengenai Pak Encep. Ya, yang selanjutnya yang ketiga ini informasi tentang Pak Made. Ya, selanjutnya yang keempat informasi tentang Pak Udin. Dan yang terakhir informasi tentang Pak Nur. Oke, kalau terlalu cepat kalian bisa pause di menit-menit yang kalian butuhkan. Selanjutnya, kalian silahkan lakukan secara mandiri. Kalian bisa membaca teks yang ada mengenai sikap menghadapi musim hujan
Dan Miss Fitri ingin mengetahui bagaimana pendapat kalian. Silahkan kerjakan dengan baik ya. Nah, setelah itu kalian bisa melanjutkan latihan yang selanjutnya. Oke, jadi di pembelajaran ini kita sudah mengetahui tentang keragaman, juga tentang apa saja? Tentang keragaman, tentang juga segi banyak ya. Dan mudah-mudahan hal ini bisa membekali kalian informasi yang semakin membuat kalian menjadi cerdas. Oke? Selamat bertemu di pembelajaran selanjutnya. Thank you, happy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.